Selamat datang di titik awal sebuah perubahan besar dalam hidup Anda. Di bulan Januari ini, kita akan menyelami pilar pertama dan paling fundamental dari filsafat Stoik, kejernihan pikiran. Pernahkah Anda merasa seolah hidup ini adalah serangkaian badai yang tak henti, melemparkan Anda ke sana kemari tanpa kendali? Kita semua pernah merasakan keputusasaan itu. Namun, bagaimana jika saya mengatakan bahwa kekuatan untuk menemukan ketenangan, kedamaian, dan arah sejati tidak terletak pada mengubah badai di luar, melainkan pada bagaimana Anda memandang dan menanggapi badai itu. Inilah esensi dari kejernihan. Epictetus, seorang filsuf bijak yang pernah hidup sebagai budak, memberikan kita inti kebenaran yang membebaskan. Tugas utama dalam hidup hanyalah ini: mengidentifikasi dan memilah masalah agar aku bisa katakan dengan jelas kepada diriku sendiri, manakah masalah-masalah eksternal yang tidak berada di bawah kendaliku, dan manakah yang berkaitan dengan pilihan benar yang memang bisa aku kendalikan. Bayangkan kelegaan yang luar biasa ketika Anda berhenti mati-matian mencoba mengendalikan hal-hal yang memang di luar kendali Anda, cuaca yang buruk, penundaan tak terduga, atau bahkan opini orang lain tentang diri Anda. Setiap menit yang Anda habiskan untuk melawan hal-hal ini adalah waktu yang terbuang dari hal-hal yang bisa Anda ubah dan kendalikan, yaitu pikiran, pilihan, dan respons Anda sendiri. Ini adalah fondasi kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Pendidikan sejati menurut Stoik bukanlah tentang pamer pengetahuan, melainkan tentang mencapai kebebasan sejati. Epictetus berkata, hanya yang terdidiklah yang bebas. Ini berarti belajar menguasai diri, membebaskan diri dari ketakutan, dan menemukan kedamaian batin. Jangan biarkan hidup Anda terkikis oleh hal-hal yang tidak penting. Seneca mengingatkan kita dengan tajam, berapa banyak orang telah membuang sampah ke dalam hidupmu ketika dirimu tidak menyadari apa saja yang hilang darimu? Berapa banyak waktu yang terbuang untuk kesedihan tiada guna, kegembiraan konyol, nafsu serakah, dan hiburan-hiburan dalam pergaulan? Seberapa sedikit milikmu yang tersisa untukmu? Kamu akan sadari bahwa dirimu sekarat sebelum waktunya. Beranilah berkata, tidak, pada gangguan, pada emosi yang menguras waktu dan energi Anda. Ini adalah tindakan cinta diri yang paling murni. Marcus Aurelius menyederhanakan filsafat Stoik menjadi 3 pilar utama yang harus selalu kita ingat. Yang kamu butuhkan hanyalah ini: kepastian penilaian pada saat ini, aksi untuk kebajikan bagi orang banyak pada saat ini, dan sikap syukur pada saat ini atas apapun yang datang kepadamu. Kendalikan persepsi Anda, cara Anda melihat dan menafsirkan setiap kejadian. Arahkan tindakan Anda dengan baik, bertindaklah dengan integritas dan tujuan, dan bersedialah menerima apapun yang terjadi di luar kendali Anda dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ini adalah kompas yang akan memandu Anda melewati setiap hari. Kejelasan niat adalah segalanya. Tanpa tujuan yang jelas, Anda akan terombang-ambing tanpa arah, seperti perahu tanpa kemudi. Tentukan siapa diri Anda dan nilai apa yang Anda junjung, dan hiduplah sesuai dengan itu. Jangan biarkan diri Anda menjadi boneka yang ditarik oleh setiap hasrat atau ketakutan. Marcus Aurelius mendesak kita untuk mengakui kekuatan intrinsik kita. Pahamilah akhirnya bahwa kamu punya sesuatu di dalam dirimu yang lebih berdaya dan lebih luhur ketimbang apa yang menimbulkan hasrat tubuh yang menarik-narikmu seolah dirimu boneka semata. Di dalam diri Anda ada kekuatan untuk menolak, ada kebijaksanaan untuk memilih, ada kemerdekaan untuk tidak menjadi budak emosi atau opini orang lain. Rebut kembali kendali itu. Kedamaian sejati ditemukan dalam konsistensi batin, bukan pada perubahan eksternal. Seneca mengatakan, ketenangan tidak dapat dimengerti kecuali oleh orang-orang yang sudah mencapai kekuatan penilaian yang ajek dan kuat. Berarti,
Ketika Anda tahu apa yang Anda percayai dan mengapa Anda bertindak, Anda tidak akan mudah goyah oleh kekacauan di sekitar Anda. Dan jika Anda menyimpang dari jalur, jangan takut untuk memulai kembali. Marcus Aurelius mengingatkan, adalah mungkin untuk memulai kembali hidup, melihat segala sesuatu sebagai hal baru begitu kamu melakukannya. Begitulah cara untuk menyalakan kembali hidupmu. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menyalakan kembali tujuan Anda, untuk kembali ke prinsip-prinsip yang benar. Dan setiap malam, ikuti jejak para Stoik dengan meninjau hari Anda. Seneca menulis, inilah yang membuat kita menjadi jahat karena tak seorang pun menengok kembali hidup kita sendiri. Refleksi adalah kunci untuk pertumbuhan dan kejernihan yang berkelanjutan. Uang dan harta benda. Kebanyakan orang salah paham tentangnya. Seneca yang kaya tahu persis, mari langsung saja pada orang-orang terkaya. Seberapa sering ada kejadian mereka terlihat seperti yang miskin. Harta benda eksternal tidak dapat menyelesaikan masalah internal. Kejernihan datang ketika Anda menyadari bahwa penghargaan sejati bukanlah kekayaan materi, melainkan kebebasan batin dan keselarasan dengan diri sendiri. Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk mencari pemahaman mendalam, bukan hanya di permukaan. Jadikan filsafat ini penawar bagi jiwa Anda, obat yang membebaskan Anda dari kerentanan hidup modern. Biarkan ia memulihkan Anda dengan kekuatan yang Anda butuhkan untuk bertahan. Pada akhirnya, kejernihan adalah tentang menyederhanakan. Marcus Aurelius mengatakan, bisa kamu lihat betapa penguasaan beberapa hal sudah memungkinkanmu menjalani hidup yang berlimpah dan tentram. Karena bila kamu tetap mengawasi hal-hal ini, para dewa tidak akan meminta apapun lagi. Fokus pada tugas Anda hari ini, lakukan dengan disiplin dan kehormatan. Anda tidak perlu tahu segalanya atau menjadi yang teratas dalam segalanya. Lepaskan keinginan itu. Hidup yang berlimpah dan tentram ada di dalam diri Anda jika Anda memilih untuk melihatnya dengan jernih.